Banyak cara yang bisa dilakukan pabrikan untuk mengikuti tren SUV yang tak kunjung pudar. Berdasarkan platform modular, skenarionya kini tak melulu harus dimulai dari selembar kertas kosong. Basis sedan bisa diracik menjadi SUV perkotaan seperti Toyota Corolla Cross dan Mazda CX-30 ini. Boleh dibilang keduanya kompetitor, berkisar di 500 jutaan rupiah untuk varian teratas. Corolla Cross Hybrid dibanderol 497,8 juta, sementara Mazda CX-30 GT diberi label 519,9 juta. Kendati begitu, masing-masing jelas tawarkan keunggulan tersendiri. Andai Anda sedang menentukan pilihan antar dua crossover ini, pilih yang mana? Dimensi luar cukup menggambarkan, Corolla Cross sedikit lebih besar dari rivalnya sesama Jepang itu. Tapi tubuh mungil CX-30 dibekali jarak sumbu roda lebih panjang. Berkaca dari ini, keduanya menawarkan dimensi yang kompak dengan ruang kabin yang cukup. Volume bagasi keduanya pun hanya terpaut 10 liter. Bagasi Mazda CX-30 sanggup menelan 430 liter barang. Sementara Corolla Cross bisa mencapai 440 liter barang. Menduduki varian tertinggi, fitur keduanya jelas menganut komponen terlengkap. Mazda CX-30 mengadopsi lampu depan proyektor LED dengan DRL terpisah. Sensasi berkelas ditampilkan melalui ruang kaca di atap alias sunroof. Begitu pula Corolla Cross Hybrid, di depan eksis lampu LED untuk seluruh penerangan. Bedanya ia dibekali fog lamp LED, Mazda CX-30 tidak. Walau kelasnya sama, tapi gaya eksterior berbeda, terserah suka siapa. Mazda CX-30 condong mengarahkan ke rancangan elegan lewat bahasa desain kodo. Sederhana tanpa terlalu banyak ornamen penghias. Unik tanpa perlu tegaskan garis bodi. Nuansa tangguh juga tak ketinggalan, aplikasi cladding hitam tebal melindungi sisi bodi bagian bawah. Lain cerita untuk Corolla Cross. DNA SUV terpancar lebih gamblang berkat guratan menyerupai RAV4 yang dilembutkan. Paras gahar namun tetap terkesan mewah, tampil melalui grill besar berikut bingkai hitam. Postur jangkung pun lebih kentara ia tunjukkan, tanpa perlu cladding super tebal. Fitur Smart Entry ditemukan pada keduanya, buka tutup kunci sampai menyalakan mesin tak perlu interaksi remote. Namun, Toyota sematkan electric backdoor dan foot sensor, fungsional memang, apalagi saat sedang mengangkat banyak barang. Layout dashboard Toyota Corolla Cross serupa versi sedan dengan suguhan material soft touch di beberapa bagian. Sayangnya, cuman panel instrumen belum mengadopsi layar besar seperti Corolla sedan. MID digital kecil masih ditemani indikator, status baterai analog, dan speedometer. Tapi fitur Toyota Corolla Cross cukup untuk ukuran mobil seharga setengah M. Sebut saja dual zone automatic climate control, audio steering switch, sampai cruise control. Belum lagi sunroof sebagai elemen peningkat gengsi. Hiburan datang dari layar head unit 9 inci berisi kemampuan konektivitas Bluetooth, Miracast, sampai voice command. Bahkan memiliki kemampuan NFC untuk membaca saldo e-money. Interior Mazda CX-30 juga mengingatkan nuansa interior Mazda 3. Hanya saja, Mazda lakukan penyesuaian agar tidak begitu identik. Dashboard Mazda lebih kalem ala Eropa. Jelas dari sentuhan tetap mewah lantaran material empuk dan kulit tersebar di dalam kabin. Mazda posisikan sistem infotainment mereka sedikit tenggelam di permukaan dashboard. Pengaturan bisa dilakukan melalui commander di konsol tengah atau palang setir. Tapi tidak touchscreen. Untungnya ada fitur Mazda Connect dengan integrasi smartphone. Panel instrumen Mazda CX-30 kombinasi tachometer analog dengan layar full digital di tengah. AC otomatis 2 zona serta jok elektrik juga hadir, malah lebih mewah dari Toyota Corolla Cross Hybrid karena mobil ini dilengkapi elektronik parking brake dengan fitur auto hold. Toyota Corolla Cross masih memanfaatkan rem parkir manual di kaki. Berikutnya fitur Mazda Radar Cruise Control memungkinkan penyesuaian laju secara aktif dengan mobil di hadapan. Keberadaan peranti pengereman seperti ABS, EBD, dan BA tak perlu ditanya lagi. Fitur kontrol stabilitas dan traksi elektronik juga standar. Juga airbag, total 7 titik disediakan di dalam Toyota Corolla Cross Hybrid maupun Mazda CX-30. Tapi bukan itu yang bikin crossover Mazda unggul soal kelengkapan keselamatan. Contoh, untuk penerangan malam hari, adaptive front lighting system berikut high beam control menjaga arah cahaya agar tidak menyilaukan pengemudi lain.
Blind spot monitoring, rear cross traffic alert, lane departure warning system, dan driver attention alert paket komplit fitur eye active sense yang dimiliki Mazda CX-30. Lalu ada lane keep assist system, smart city brake support, smart brake support, and forward obstruction warning. Itu semua siap membantu pengemudinya merespons situasi genting dengan selamat. Jadi sayang ya, paket keselamatan Toyota Safety Sense yang dimiliki Corolla Cross tak dibawa dari negara asalnya ke Indonesia. Makanya sah kalau kami bilang mesin hybrid Corolla Cross jadi senjata kemenangannya melawan Mazda CX-30. Karena mesin 1,8 liter SUV terbaru Toyota ini menawarkan sensasi berkendara ala mobil listrik. Ya, karena Corolla Cross Hybrid bisa melaju dalam mode elektrik sepenuhnya. Benefit utamanya jelas efisiensi bahan bakar yang superior ketimbang mesin 2,0 liter naturally aspirated Mazda CX-30. Berikut ini adalah perbandingan output performa keduanya. Kesimpulannya, kalau Anda tak mementingkan konsumsi BBM, Mazda CX-30 pilihannya. Tapi kalau kecanggihan teknologi hybrid dan desain dengan DNA SUV yang kental selera Anda, Corolla Cross Hybrid pilihan satu-satunya.